Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Marga Utami dari TDN Surabaya. Sekarang saya mau sharing tentang apa itu Google Ads. Sekarang siapa sih yang nggak nyari informasi itu di Google? Coba teman-teman sekarang lihat deh. Cari apapun, sekarang orang pasti ke Google kan? Mau tukang servis AC, atau nyari fashion, nyari jasa-jasa yang lain, bahkan nyari jodoh pun bisa di Google juga. Kalau nggak percaya, silakan ketik aja siapa jodohku. Pasti nanti akan teman-teman dapatin akan ada paling atas itu iklan. Biasanya dating service ya. So, itu ilustrasi saya. Kenapa kita harus ada di Google Ads? Kenapa kita harus menggunakan Google Ads? Karena yang saya bilang tadi, siapa sih yang nggak pakai Google untuk mencari informasi? So, salah satu yang bisa kita gunakan adalah kita harus pakai Google Ads. Jadi, apa sih Google Ads itu? Jadi, Google Ads itu adalah program iklan yang dimiliki oleh Google yang bisa memudahkan Anda untuk memunculkan usaha Anda di berbagai platform. Jadi, kalau kita ngomongin kalau iklan kita bakal muncul di mana aja, ketika Anda menggunakan Google Ads, iklan Anda akan muncul di berbagai platform yang berafiliasi dengan Google. Contohnya, yang pertama yang pastinya adalah di search engine ya. Karena kalau search engine itu kan 95% lebih ya dari orang-orang itu menggunakan Google saat mencari informasi. Mau servis AC, mau mencari suatu barang, membeli barang, pasti kita akan mencarinya di Google. Itu yang pertama. Jadi akan muncul di search engine Google. Yang kedua, iklan Anda bisa muncul di YouTube. Karena YouTube kan dimiliki oleh Google, sehingga pastinya teman-teman juga pernah ketika sedang menonton YouTube, akan ada video yang biasanya muncul sebelum iklan, di tengah-tengah iklan, maupun di akhir iklan. Ya kan? Kadang ada yang bisa di skip atau ada yang bisa di skip dan ada juga yang tidak bisa di skip. Betul kan? Lalu selain munculnya sebagai video, iklan kalian juga bisa muncul seperti gambar. Jadi ketika kita menonton video, di bawah itu akan ada banner yang itu juga merupakan salah satu fitur dari Google Ads, yaitu Google Display. Yang ketiga, iklan Anda bisa muncul di berbagai website yang sudah bekerja sama untuk Google AdSense. Jadi teman-teman kalau yang sering baca di portal berita atau teman-teman juga yang sering membaca artikel yang lain di website lain, kadang kan kita suka keliatin ini ya, dapat iklan. Nah, iklan itu adalah iklan dari Google. Lalu juga ketika di apps, pernah nggak sih kalian lagi menggunakan apps? Let's say yang saya sering sendiri ya, itu ketika saya menggunakan aplikasi cek ongkir. Karena itu fitur gratisan, aplikasi gratisan yang tidak berbayar, kadang kita setelah memakai apps itu akan muncul iklan. Nah, itu juga iklan dari Google Ads. Jadi, iklan dari Google Ads sendiri itu bisa muncul di berbagai macam platform. Saya juga mau meluruskan juga, karena bisa jadi yang di benak teman-teman tahu itu iklan Google itu atau Google Ads itu hanya muncul di mesin pencari. Jawabannya adalah tidak, karena munculnya itu bisa di berbagai platform. So, kenapa sih kalian harus menggunakan Google Ads? Jadi, ada banyak hal yang akan Anda dapatkan ketika Anda menggunakan Google Ads. Yang pertama, pastinya traffic Anda akan lebih naik cepat gitu. Kenapa? Karena dengan iklan, maka orang-orang itu akan lebih mudah menemukan website Anda. Lalu pastinya traffic yang masuk dalam website Anda semakin banyak. Yang nomor dua, selain trafficnya cepat naik dan traffic itu lebih tertarget. Kenapa bisa tertarget? Karena ketika kita pakai Google Ads, kita bisa men-setting kepada siapa iklan kita muncul, mulai dari gendernya, usianya, lalu juga kita bisa menargetkan minatnya juga. Selain itu, kita bisa juga setting secara geografis. Misalnya, saya hanya mau iklan saya muncul di area Surabaya aja, atau bahkan saya pengen iklan saya muncul di seluruh Indonesia.
Itu bisa banget. Jadi kita bisa mentarget sesuai dengan target market kita. So, setelah itu juga alasan kedua adalah biaya itu kita bisa kelola. Misalnya, kita hanya punya budget 100.000 per hari. Jadi kita bisa setting harga di situ, biayanya, sehingga nanti memang setiap bulannya atau setiap harinya dia hanya spending sekitar batas yang kita sudah tentukan tadi. Terus, untuk alasan ketiganya, kenapa kita harus menggunakan Google Ads? Karena kita bisa mencapai goal sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, misalnya saya sedang ingin meningkatkan awareness. Jadi saya ingin agar produk saya, brand saya terlihat di mana-mana. Maka kita juga bisa memilih untuk menggunakan Google Display. Kenapa? Karena nanti gambar kita, gambar produk kita akan dipertontonkan ke banyak orang. Jadi menjangkau impression yang luas. Selain itu, selain pakai gambar juga bisa pakai video ataupun juga pakai keyword pun juga bisa untuk awareness. Lalu ada juga yang goalsnya adalah saya ingin agar banyak traffic masuk ke website saya. Itu juga bisa. Jadi goals itu akan menentukan nanti kita menggunakan strategi bidding apa. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus clear dulu apa sih tujuan beriklannya. Karena untuk tujuan beriklan itu dibagi menjadi 3 ya. Secara general, jadi ada yang untuk mendapatkan awareness, ada yang untuk mendapatkan traffic, yang ketiga adalah untuk mendapatkan konversi. Oke, ini yang 3 general. Cuman kalau ketambahan 1 ya, biasanya kalau untuk apps, itu goalsnya adalah install kan. Jadi berapa banyak orang yang install. Dan kalau misalkan kita menggunakan Google Ads, kita bisa menyesuaikan strategi apa berdasarkan dengan goals yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya, alasan selanjutnya kenapa kita harus menggunakan Google Ads adalah laporannya itu akurat dan real time. Kita bisa cek di dashboard, sudah berapa banyak yang kita keluarkan, kemudian sudah berapa banyak jangkauannya, berapa banyak yang klik iklan kita, itu semua terekam dalam dashboard Google. Jadi ketika kita merasa ada yang kurang, kita lihat dari dashboard, maka kita langsung bisa melakukan improvement seperti itu. Lalu bagaimana sih cara Google untuk istilahnya ngecharge iklan kita bagaimana sih? Nah, jadi ada beberapa cara ya teman-teman ya. Ada yang per 1000 tayang. Jadi kita ngomongin CPM. Kita akan bayar untuk per 1000 kali iklan kita tayang. Ada juga yang kita bayar per klik. Jadi ketika ada orang yang ngeklik, maka kita akan dikenai biaya. Kemudian ada juga yang pay per conversion atau kita akan membayar ketika sudah mencapai konversi. Kita harus cek dulu karakter dari produk kita atau layanan kita. Lalu kita juga harus tahu di mana sih tempat dari customer kita itu mencari produk kita. Sehingga kita bisa memaksimalkan channel mana sih yang paling pas.